wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semuanya dapat diberikan nikmat kesehatan serta kelapangan dan keringanan niat untuk mengikuti kajian kita pada hari ini. Tak lupa pula salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil syafaat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri agar kita dapat saling menyayangi satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadan. Saya dari Universitas Negeri Medan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan jurusan manajemen dan saat ini alhamdulillah sedang menempuh pendidikan di semester 4. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai kajian kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk kali ini doa akan dibawakan oleh teman kita Siti Dewi Aini. Kepada Siti, silakan. Syukron Bu. Sebelumnya apakah suara Ana terdengar? Sudah terdengar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya Ana izin off cam. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan warzaqan halalan thayyiban. Wa nas'aluka khairan kathiran wa nas'aluka tamaman 'afiyah wa ilal khairi qaribna wa 'anis syarri badna. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Ana kembalikan kepada Ibu Nurul selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Dewi. Semoga doa yang dibacakan dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Baik teman-teman, sepertinya pemateri kita sudah bergabung nih bersama kita semua di dalam room Zoom ini. Boleh kita sapa dulu Kak Fitri Handayani. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Adik-adik sehat? Alhamdulillah Kak sehat. Kakak sekarang lagi sibuk apa nih Kak kegiatannya? Alhamdulillah. Kakak sekarang sibuknya ngajar ya kan? Paling bantu-bantu adik di LDK ya. Jadi Kak ngajar nih. Gimana kalau boleh tahu Kak? Kakak ngajar di ini Dek,
di SD IPL Hijrah 2 di Lodendang. Dekat ya Kak. Iya, dekat. Oke Kak, Kalau mau main kayaknya boleh silahkan. kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar nih untuk menerima materi dari Kakak. Jadi boleh kita mulai aja Kak? Boleh, silahkan. Oke, baik. Sebelum kita mulai, maka izinkan saya membacakan CV pemateri kita terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi pemateri kita pada hari ini bernama lengkap Fitri Handayani Nasution SPD. Nah, beliau ini menempuh pendidikannya di SD 163097 Tebing Tinggi dan SMP-nya di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, lalu SMA-nya di MAN Tebing Tinggi, dan untuk jenjang pendidikan perguruan tingginya di Universitas Negeri Medan. Nah, alamat beliau sendiri di Jalan Kenari, Blok 4, nomor 7, dan tempat tanggal lahirnya di Tebing Tinggi, 8 Februari 1997. Untuk organisasinya sendiri, Kak Fitri menempuh organisasi di UKMI Ar-Rahman Unimed, FIP, dan juga generasi Cakrawala FIM Sumut, lalu juga alumni beasiswa Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI. Nah, ada beberapa prestasi yang telah diraih oleh pemateri kita, yaitu pertama, juara 1 MKQ cabang dekorasi tingkat fakultas, lalu juara 3 MKQ cabang dekorasi tingkat Universitas Negeri Medan, lalu juara 3 baca puisi tingkat fakultas dan penerima beasiswa PPA. Lalu juga ada penulis buku perempuan dalam bingkai cermin. Nah, moto hidup dari materi kita yaitu jadikan perempuan yang mempengaruhi, terpengaruh, dan bisa dipengaruhi. Baik, sepertinya keren sekali ya dari CV pemateri kita, dan kebetulan juga pemateri kita ini merupakan kader lama kita atau alumni dari UKMI Ar-Rahman sendiri. Oke, baik, itu tadi sedikit CV singkat dari pemateri kita. Untuk selanjutnya kita mungkin bisa masuk ke sesi pemaparan materi. Kepada Kak Fitri, saya persilahkan Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat kan, Dek? Atau ada yang lagi sakit, tapi tetap semangat ikut kajian hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Insya Allah pada dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali berkumpul ya kan, dalam satu majelis ilmu, taman-taman surga kalau kata Allah ya kan. Karena kakak yakin kalau orang-orang yang berada di sini, Ana yakin deh, mana tahu di sini ada yang lebih tua dari Ana ya. Ana yakin bahwasanya ukti fillah adalah orang-orang yang Allah pilihkan untuk hadir dalam satu majelis ilmu ini, yang untuk menerima mungkin ilmu sedikit dari Ana tentang fikih wanita. Alhamdulillah, sebelumnya jazakallah khairan kepada Ketua UKMI Ar-Rahman ya, koordinator Dek Rahmi, juga sekaligus moderator kita kali ini Dek Nurul Ramadan. Adik koordinator Keputrian FE ya? Iya Kak. Ya, syukron kasir yang sudah mengundang kakak untuk memberikan satu syarahan, satu kajian bab ilmu tentang fikih wanita. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya juga adik-adik di sini kakak tadi udah dikenalkan ya sama moderator. Tanya sekarang adalah mengajar di SD IT Al-Hijrah 2 Lodendang. Kakak juga alumni Unimed jurusan PGSD. Kakak stambuk 2015. Jadi di sini kakak juga di fakultas pernah jadi sekretaris keputrian, pernah di tahun berapa tuh ya?
tahun 2016. 2016 sampai 2017 kakak itu pernah berada di keputrian. Jadi amanah selanjutnya habis dari keputrian, kakak pernah juga di kaderisasi. Ya, itu tadi ya, mungkin perkenalan singkat kita. Mungkin langsung aja ya untuk pembahasan materi kita kali ini. Judulnya itu Fikih Wanita. Nah, itu ya, sudah ada buku yang akan kakak bedah. Jadi untuk terkhusus, fikih wanita ini bahasannya banyak ya, Dek ya. Jadi fikih wanita ini bahasannya banyak. Tapi khusus kali ini, jadi sebenarnya fikih wanita ini kita kalau untuk satu pertemuan itu tidak cukup ya untuk membahasnya, panjang gitu ya kan. Tapi khusus kali ini kita akan membahas khusus di mandi wajib. Mandi wajib atau yang disebut juga sebagai mandi wajib, mandi junub, jinabah itu sama ya. Nah, kaitannya, boleh dilanjut, Dek? Ya, kaitannya, kalau kita membahas tentang mandi wajib, tentu tidak jauh-jauh, ya kan? Kenapa kita mandi wajib? Tentu tidak jauh-jauh dari hal yang tiga ini. Haid, nifas, dan istihadah. Ya, tidak jauh-jauh ya kan? Dari haid, nifas, dan istihadah. Sebelumnya kakak mau tanya, adakah mungkin yang sampai saat ini belum pernah merasakan haid dari adik-adik atau dari ukti Villa sekalian? Alhamdulillah udah semua ya, karena apa ya? Alhamdulillah sudah. Ya karena memang kalau dalam masa umur kita, kalau belum juga haid, mungkin ada sesuatu ya kan dalam rahimnya. Ya, jadi haid ini merupakan salah satu anugerah juga yang Allah kasih kepada perempuan. Ya. Keluarnya darah, ya kan, keluarnya darah dari kemaluan kita. Nah, ini bahasanya kalau bahas fikih wanita nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan sudah pada paham. Biasanya tuh bahasnya pasti bagian dalam gitu. Nah, ternyata di definisi haid ini kita tidak bisa mengambil hanya dalam satu patokan saja. Jadi tinjauan ilmu dari haid ini ada 3 macam. Kita bisa lihat 3 tinjauannya itu yang pertama dari ilmu lughawi. Nah, ilmu lughawi atau secara terminologi kalau dibilang. Nah, yang kedua adalah ilmu syariat. Karena tidak jauh-jauh ya kan, ilmu haid ini juga dibahas. Yang ketiga tinjauannya adalah menurut ilmu medis. Ya kan? Kita bahas 3 dalam haid. Yang pertama adalah ilmu lughawi dalam terminologi, yang kedua adalah dalam ilmu syariatnya, dan yang ketiga adalah ilmu medisnya. Karena kita tidak jauh-jauh ya kan sebagai perempuan, pasti semuanya sudah merasakan yang namanya haid dengan siklus 28 hari sampai 35 hari ya per sekali pertemuan menstruasi ini. Begitu. Nah, mungkin yang pertama kita jelaskan haid secara lughawi ya, secara terminologi. Jadi kalau secara terminologi haid ini adalah mengalirnya sesuatu. Nah, gitu, mengalirnya sesuatu. Kalau jika dikatakan habul wadi, maka habul wadi ini adalah lembah sesuatu yang mengalir. Nah, itu secara terminologi. Nah, bisa dikatakan juga sebagai habat as-syajarah. Nah, habat as-syajarah yang dimaksudkan adalah mengalir getah. Nah, itu dia. Dan kalau menurut ilmu terminologinya, haid ini adalah suatu darah, ya kan? Suatu darah yang mengalir. Nah, begitu. Secara terminologi, darah haid ini adalah suatu darah yang mengalir. Begitu. Nah, kita bahas nih dalam ilmu syariatnya. Ilmu syariatnya. Kalau kita lihat dari sisi tinjauan ilmu syariat, nah, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang telah balik, ya kan, yang telah dewasa selama hari tertentu. Bisa jadi darah haid ini dia keluar dengan dalam pertemuannya. Nah, ingat kalau darah haid adalah bukan karena faktor melahirkan. Nah, ini dia. Ini perbedaannya nanti. Kita akan bahas juga ada haid,
nifas dan istihadhah ya. Sebelumnya kita bahas itu dulu, baru nanti kita bahas dengan ketiga ini bagaimana tata cara mandi wajibnya, begitu ya. Ya, yang pertama kita bahas definisi haid dulu. Tadi sudah kakak jelaskan haid secara lugawi, secara ilmu syariat. Ingat perbedaannya bahwasanya dalam ilmu syariat haid adalah sesuatu yang keluar dari rahim, tapi bukan dari faktor melahirkan. Bukan juga dalam faktor penyakit. Nah, kalau melahirkan nanti ada yang namanya nifas, kalau nanti dalam faktor penyakit itu namanya istihadhah. Itu ya, istihadhah. Ingat, darah haid itu warnanya biasanya merah kehitaman. Nah, kalau dengan ciri-cirinya dia biasanya berbau, ya kan, berbau. Kalau disentuh dia itu ada apa ya? Terasa hangat gitu. Nah, secara syar'i sendiri ini dibahas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Boleh yang pegang Al-Quran kita baca sama-sama ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Allah menyukai orang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat 222 yang membahas tentang ilmu haid. Nah, kita bisa katakan ya kan, haid ini adalah keluarnya darah yang mengalir, darah kotor, maka dijelaskan nih dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 bahwasanya ketika waktu haid ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Begitu. Hal-hal apa saja itu? Sholat. Kita tidak boleh sholat. Nah, yang kedua adalah kita tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, tapi dalam sisi ilmu menurut para imam, nanti kakak jelaskan. Ada yang boleh, ada juga yang tidak. Salah satunya adalah masuk masjid. Nah, masuk masjid, membaca Al-Quran, sholat, iktikaf, tapi ada hal-hal tertentu yang membolehkan, tapi dengan syarat. Nanti kita akan bahas mungkin di selanjutnya. Ya, boleh lanjut deh. Itu tadi ya. Yang haid deh masih. Itu tadi tentang haid. Kita bahas dalam ilmu lughawi, ilmu syariat, dan ilmu medis. Ya, di sini ada juga dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, ya kan, Abu Daud dan imam lainnya, inna damal haid aswadu yu'rafu fa idza kana dzalik fa amsiki anil sada wa idza kana al-akhar fatawadda'i wa salli fa innama huwa 'id. Sesungguhnya darah haid itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana sudah dikenal. Jika yang keluar darah dengan ciri-ciri seperti itu, maka jangan kerjakan sholat. Namun jika yang keluar darah selain itu, maka berwudulah, lalu kerjakan sholat. Sebab itu hanyalah darah yang keluar dari urat atau adanya gangguan. Ya, itu tadi ya, keluar yang darah karena penyakit itu namanya istihadhah. Tapi nanti itu bahasannya kita sekarang masih fokus ke darah haid dulu. Ya, itu tadi ya tentang darah haid menurut ilmu syariat. Lalu bagaimana menurut ilmu medisnya? Nah, adapun menurut ilmu medis, para spesialis mengatakan bahwasanya darah haid ini adalah darah
usang yang keluar dari mukosa. Mungkin kalau anak biologi ini udah tahu ya kan. Tapi ini kakak hanya bahas hanya ilmu medis secara pengertian saja ya, Dik ya. Tapi kalau untuk bahas lebih dalamnya mengenai ilmu medis tentang haid ini mungkin anak-anak biologi lebih paham ya kan tentang ilmu medis mengapa terjadinya haid ini. Nah, tadi itu ya, bahwasanya haid adalah sekresi rutin darah yang disertai lendir dan sel-sel darah usang yang keluar dari mukosa yang tersembunyi di dalam rahim. Warna darah haid adalah kehitam-hitaman. Adapun jika warnanya merah segar, maka itu bukanlah darah haid dan darah haid itu tidak bisa membeku. Jadi perbedaan antara darah haid dan darah penyakit itu salah satunya adalah kalau dia darah haid, dalam waktu yang lama dibiarkan darah haid itu tidak akan membeku. Nah, kalau dia bukan darah haid, bisa jadi darah penyakit. Nah, itu pasti akan membeku. Itu tadi ya secara ilmu medisnya tentang haid. Jadi sebenarnya dari haid ini ada hikmahnya ya kan. Barangkali hikmah yang terbaik dari hikmah ilahiyah. Nah, hikmah haid ini adalah kita akan terjadi fase-fase, kalau bisa dibilang tuh fase siklus bulanan, fase pemelaran. Artinya kenapa kita haid? Kalau seorang perempuan itu haid, kalau semisalnya dia tidak haid, pasti akan susah ya kan untuk melanjutkan keturunan. Nah, biasanya gitu. Mungkin ada penyakit sesuatu di dalam rahimnya, kalau tidak tidak haid begitu. Tapi mudah-mudahan uktivilah semua merupakan orang-orang yang Allah lebihkan kesehatannya, diberikan haid ya kan sama Allah untuk mungkin menghasilkan keturunan. Nah, kan kita tahu ya kan bahwasanya salah satu hikmah dari diciptakannya manusia adalah untuk menciptakan keturunan yang baik. Mudah-mudahan kakak yakin uktivilah sekalian, nah nanti akan siap ya kan, kita mungkin ya kan akan siap menikah dan menghasilkan keturunan baik. Itu ya hikmah haid tadi. Mungkin kita fikih wanita ini sebenarnya kalau untuk bab haid sendiri itu panjang ya, Dik ya. Panjang bab haidnya. Jadi kalau memang kita lebih mendalam bisa itu bahas warna haid, apa tanda-tanda haid begitu. Tapi nah, untuk saat ini mungkin akan kakak lebih kerucutkan lagi ya pembahasan tentang haid tadi. Yaitu tadi menurut ilmu medis. Jadi langsung ya kakak bahas. Sebenarnya ada kajian lagi dalam bukunya. Dalam bukunya itu sebelum waktu terjadinya haid ada dibahas lagi warna-warna darah haidnya gitu. Tapi ini karena kita nanti mau bahas khusus di mandi wajib, tata cara mandi wajibnya. Ini akan kakak agak ringkaskan sedikit bahasannya. Jadi mungkin lanjut ya. Boleh lanjut, Dek? Ya, nifas. Nah, sudah pernah dengar kata nifas? Mungkin ada yang sudah pernah merasakan? Belum ya? Nifas. Nah, nifas ini adalah darah yang keluar pada masa persalinan. Itu masa persalinan ya, ibaratnya masa pas kita melahirkan dan ba'da dari melahirkan. Jadi kalau misalnya ada keluar darah sebelum dari masa persalinan, maka itu bukan disebut darah nifas. Nah, nifas ini adalah darah yang keluar dari rahim kita. Gitu. Nah, ini masa-masanya ada yang bilang biasanya 40 hari begitu kan. Ada yang bilang 4 minggu begitu. Tapi perlu kita ketahui tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwasanya darah nifas itu 40 hari. Darah nifas itu hanya 25 hari. Tapi para fuqaha menyebutkan bahwasanya darah nifas itu sebenarnya tidak terbatas. Jadi semisalnya nih ada seorang ibu melahirkan, dia tidak keluar nifas, tidak keluar darah, ya kan, tidak keluar darah, maka dia diwajibkan untuk sholat, begitu. Maka dia diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau misalnya nih seorang ibu melahirkan, darahnya terus keluar dalam jangka waktu lebih dari 40
berarti dia masih belum sholat begitu. Intinya yang bahwasanya tidak ada satupun yang dalil yang membenarkan bahwasanya darah nifas itu 40 hari, tapi rata-ratanya biasanya memang dalam jangka waktu yang segitu. Itu tadi ya tentang nifas ya. Ya. Jadi ini perbedaannya nifas dengan haid. Kalau nifas tadi memiliki waktu dia. Waktunya adalah ketika kita melahirkan, dan bedanya dengan darah haid itu keluar bukan saat pada masa kita selesai melahirkan. Nah, itu tadi bedanya ya. Nah, kalau menurut mazhab Hambali, nifas adalah darah yang keluar lantaran proses persalinan, termasuk juga darah yang keluar dari 2 atau 3 hari sebelum persalinan yang disertai dengan sakit ketika hendak melahirkan. Itu kata mazhab Hambali. Kata mazhab Hanafi dan Syafi'i, nifas adalah keluar sesudah proses persalinan, keluar darah ya, sesudah persalinan, sehingga darah yang keluar bersamaan dengan proses persalinan atau sebelumnya yang tidak dikategorikan sebagai darah nifas. Nah, kalau darah yang keluar sebelum melahirkan itu biasanya darah penyakit. Itu ya. Adapun, nah kita selalu nih bahas selain ilmu syariatnya, kita bahas ilmu medisnya. Adapun menurut pakar medis, nifas adalah masa-masa sesuai proses persalinan di mana rahim dan alat reproduksi wanita secara bertahap mengalami pemulihan keadaan alamiah ya, seperti keadaan semula di saat sebelum terjadinya kehamilan. Nah, ini adalah salah satu hikmah nifas ya. Salah satu hikmah nifas. Kita sebagai seorang perempuan ya kan, mungkin akan mengalami masa di mana kita hamil, melahirkan. Allah kasih nih waktu jeda untuk kita beristirahat, bukan beristirahat dalam beribadah ya, tapi kita biasanya habis melahirkan itu kan badan kita pasti terporsir, lemes, udah gitu kan pasti kita tuh mungkin dalam keadaan yang selemah-lemahnya gitu ya, sebagai seorang perempuan yang biasanya habis melahirkan. Ini Allah kasih nih, sebenarnya nifas ini adalah para perempuan untuk tidak sholat dulu begitu. Padahal kita dalam 9 bulan ya kan, ketika kita mengandung 9 bulan, kita Allah kasih tuh full 9 bulan tanpa haid. Iya kan? Kita 9 bulan full itu kita melakukan ibadah. Itu apa hikmahnya? Hikmahnya juga adalah Allah kasih nih, kita untuk terus bertawakal, berdoa kepada Allah dalam waktu 9 bulan itu, berdoa untuk mungkin minta dimudahkan persalinan, untuk diberikan terus kesehatan begitu. Jadi semua itu pasti memiliki hikmah. Kenapa kita dalam 9 bulan tidak mengalami haid, tidak keluar darah, itu pasti ada hikmahnya. Setelah melahirkan juga ada hikmahnya, dalam waktu lebih kurang ya 40 hari kita diberikan nifas tadi gitu. Jadi semua tuh ada hikmahnya. Makanya bersyukurlah, beruntunglah para perempuan ya kan. Disitulah super powernya seorang perempuan ya kan, ketika kita dikasih satu amanah untuk melahirkan. Itu tadi ya tentang nifas. Lamanya masa nifas ini yang kakak bilang tadi, dia tidak bergantung pada misalnya waktu 40 hari, karena tidak ada dalil ya yang mengatakan bahwasanya nifas itu waktunya 40 hari gitu. Tapi mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwasanya kebanyakan ya, masa nifas itu adalah 60 hari. Kalau yang tadi bilang 40 hari itu menurut mazhab Hanafi. Itu tadi ya tentang nifas. Ya, itu tadi tentang nifas. Tadi udah haid, nifas. Yang ketiga adalah istihadah. Nah, istihadah. Sudah pernah dengar kata istihadah? Mungkin ada yang mau, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Udah pernah dengar kata istihadah? Mungkin ada yang bisa menjabarkan, oh istihadah ini kak. Gitu. Ada yang sudah pernah dengar?
Ayo, ada nggak nih yang udah pernah dengar istihadah, teman-teman? Ada yang pernah dengar kata istihadah? Belum ya? Ya, Kayaknya nggak ada nih, Kak. gak ada ya? Belum pernah dengar kata istihadah ya? Istihadah itu adalah darah yang keluar dari farji. Nah, farji itu dari kemaluan ya. Dari farji seorang wanita dalam rentang waktu yang cukup lama. Nah, bisa dikatakan istihadah ini adalah darah penyakit ya, Dek ya, darah penyakit. Karena ini darah yang keluar ini melewati masa-masa fase darah haid. Biasanya tuh sampai sebulan, lebih dari sebulan begitu. Nah, inilah yang dinamakan istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita yang dalam waktu relatif lama, lebih dari sebulan begitu. Nah, biasanya darah farji yang keluar dari farji kita ini adalah darah penyakit, ya kan? Atau adanya gangguan. Nah, apa sih Kak bedanya antara darah istihadah dan darah haid? Nah, bedanya adalah kalau darah haid, annahu damun aswadu yu'rafu. Darah haid itu berwarna kehitam-hitaman sebagaimana yang sudah kita ketahui ya kan. Maka makna yu'rafu dalam annahu damun aswadu yu'rafu ini adalah makna yu'rafu ini artinya uh, anna lahu arfan wadha'iha khussah, yang artinya memiliki bau dan aroma khusus atau bisa juga ma'rufun lil lil mar'ah. Sudah diketahui cirinya oleh kalangan kaum wanita. Di samping itu darah haid itu tidak akan membeku kalau didiamkan selama 1 tahun pun. Nah, itu bedanya. Kadang kita seorang perempuan ini kan susah nih, bingung ya kan. Ada yang dia kelihatan haid, tapi darah haidnya itu keluarnya lama, dalam waktu sebulan atau lebih. Nah, kalau udah keluar melebihi fase hari 15 ke atas, 15 hari ke atas itu wajib periksa ya, Dek ya. Kita sebagai perempuan. Itu darah istihadah. Nah, itu tadi bedanya dengan darah haid. Darah haid itu tidak akan membeku dia. Kalau kita bekukan, kita diamkan pun selama 1 tahun lamanya. Adapun darah istihadah ini warnanya tidak kehitam-hitaman biasanya. Warnanya itu merah cerah, ya kan? Warnanya itu merah cerah dan tidak memiliki bau khusus. Ini mungkin yang dapat kita rasakan secara langsung itu baunya ya, baunya. Misalnya kalau darah haid itu baunya khusus, tapi kalau dia darah istihadah dia warnanya merah dan dia tidak berbau dan dia akan membeku. Jadi kalau misalnya ada darah yang warnanya merah terus itu dia gampang membeku, bisa dipastikan itu adalah darah istihadah. Tapi kita tidak bisa pastikan secara ilmu gitu ya. Periksa dulu ke dokter, mungkin ada ilmu medis yang bisa membahas tentang darah penyakit itu tadi. Ya. Terus bagaimana keadaan wanita yang istihadah? Kak, ada nih, ini nggak tahu nih, bingung nih membedakannya ini darah istihadah atau darah haid ya, karena darahnya itu keluar lebih dari 15 hari, lebih dari sebulan misalnya. Apakah terus nggak bisa sholat? Begitu kan? Nah, bisa dikatakan karena ini merupakan darah istihadah, maka kita mensucikannya dengan cara berwudu. Nah, dengan cara berwudu. Jadi kalau itu darah penyakit yang keluar dan itu kita mensucikannya dengan cara berwudu. Itu tadi ya, karena beda antara darah haid dan istihadah ini. Ya, itu tadi tentang istihadah. Ya, ini ada hadis Nabi ya, hadis Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah wanita yang bersangkutan memperhatikan berapa hari dan berapa malam biasanya dia mengalami haid dalam 1 bulannya, sehingga dalam masa itu dia tidak mengerjakan sholat. Adapun selanjutnya, hendaklah ia lalu mandi, meski darah masih saja keluar, lalu lalu mengerjakan sholat. Nah, dalam hadis
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tetapi tinggalkanlah sholat selama berhari-hari yang biasanya engkau mengalami haid di dalamnya. Sesudah itu mandilah engkau dan kerjakanlah sholat. Nah, tadi ya, kalau kita mengalami haid, jadi kita jangan biasakan juga, oh biasanya nih ada yang bilang 7 hari masa haid gitu kan, seminggu. Padahal misalnya dia dalam waktu 5 hari atau 4 hari sudah habis misalkan kan darah yang keluar dari farjinya tadi. Kita langsung melaksanakan mandi wajib. Jadi jangan ditunda-tunda. Jadi tidak ada patokan yang mengatakan bahwasanya kita harus nunggu dulu nih dalam waktu yang misalnya seminggu begitu kan. Tapi kalau udah benar-benar bersih total dalam waktu mungkin 6 hari, 5 hari, kita boleh langsung mandi wajib. Langsung mensucikan diri. Itu tadi ya tentang istihadah. Ya, mungkin bisa dilanjut deh slide-nya. Ini ya tadi istihadah ya. Istihadah adalah darah yang keluar dari farji seseorang. Nah, mungkin ini langsung saja kita bahas ya bab tentang mandi. Nah, mandi wajib. Atau kakak mau tanya dulu nih, siapa yang berani menceritakan tahap-tahap apa aja yang dilakukannya ketika mandi wajib? Ada yang berani? Nanti dapat door prize deh dari ya deh, ada door prize-nya deh. Haji umroh ya, umroh bagi yang mampu. Yuk, boleh teman-teman kalau ada yang mau, yang berani, silahkan untuk menjawab challenge dari Kak Fitri nih. Ada yang berani? Atau selama ini, Kak, sepertinya mandi wajibnya ini kurang bener lah, Kak, gitu kan. Soalnya tahap-tahapnya misalnya gitu. Atau mandi wajibnya, Kak, mandinya hanya sekedar membasahkan seluruh tubuh tanpa ada embel-embel lain gitu. Atau harus sampo, Kak. Nah, ayo. Iya. Gak ada ya? Gak ada yang berani ya? Anak Izin, Kak. Siapa tuh? Izin ya, Kak. Ya, sila Dek, sila. Siapa tadi, Dek? Maisia, Kak. Boleh Oh ya, Maisia ayo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak, setahu Ana kalau kita mau mandi wajib, yang pertama itu membaca niat terlebih dahulu, kemudian membasuh kedua telapak tangan, habis itu baru bersuci, kemudian membasuh telapak tangan 3 kali, habis itu baru wudhu, baru mengguyurkan yang pertama mengambil air dengan tangan, ya kan? Baru nyela-nyela rambut, disela-selakan ke rambut. Yang pertama ke kanan dulu, baru ke kiri. Habis itu baru mengguyurkan air ke seluruh badan. Ya, Masya Allah. Mantap ya. Assalamualaikum Dapat apa nih, Dek Danul? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Iya. Mantap ya, Dek ya jawabannya. Itu tadi ya. Kata siapa tadi namanya? Meja, Kak. Ya, Dek Meja. Yang dikatakan meja itu benar. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, sebenarnya rukun mandi wajibnya hanya 3. Niat, membersihkan kotoran dan najis. Yang ketiga adalah mengalirkan seluruh air dari pangkal rambut ya sampai ujung kaki. Nah, kalau dengan niat kita, biasanya kan ada dia yang hanya mengguyurkan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah dibersihkannya najis
di farji untuk mandi wajibnya. Jadi mandi wajib ini hukumnya sunnah ya Dek ya. Kalau kita kalau kita sedang iktikaf gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mandi wajib ketika kita bukan mandi, tapi kita wudhu ketika kita masih dalam keadaan kotor, itu yang nggak boleh dan tidak sah wudhunya. Wudhu ketika kita masih dalam keadaan kotor itu tidak sah. Jadi wajib hukumnya bagi wanita yang mengalami junub, tahu junub? Tapi kita khusus di sini mandi wajib ketika selesai haid ya, bukan ketika berhubungan suami istri. Nah, itu namanya mandi junub. Mandi junub itu adalah mandi wajib bagi seseorang yang berhubungan suami istri, itu mandi junub namanya. Tapi khusus kita di sini bahas tata cara mandi wajib setelah selesai haid atau nifas. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubaisi, "Fa'idha akbalatil haidah, fada'i shalah, wa idza adbarat, faqsili angkit dama wa salli." Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika haidmu telah berhenti, maka mandilah lalu kerjakanlah sholat. Para wanita yang mengalami nifas juga setelah masa nifasnya habis, wajib hukumnya untuk mandi wajib ya, mandi. Ini adalah udah menjadi ijtima' para ulama. Semua mengatakan bahwasanya para wanita yang mengalami nifas hukumnya dalam masalah ini sama dengan wanita haid berdasarkan ijtima' ulama. Wajib mandi haid. Mandi wajib. Nah, sebenarnya tata cara yang tadi disampaikan udah benar sama Adik tadi ya. Nah, kalau dalam Imam Muslim dan Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Muhammad jika melakukan mandi wajib, dia mencuci kedua telapak tangan terlebih dahulu. Nah, itu dia. Mencuci kedua telapak tangan terlebih dahulu, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan, dengan tangan kanan ke tangan kirinya, yang digunakan untuk mencuci kemaluan beliau. Jadi ambil air, tuangkan ke tangan kiri, dan itu tadi ya kan, untuk membersihkan kemaluannya atau membersihkan farjinya, begitu. Kemudian beliau berwudu. Nah, setelah tadi ya kan membersihkan kemaluan, kemudian beliau berwudu. Sebagaimana wudu hendak sholat. Nah, sebagaimana wudu hendak sholat. Selanjutnya beliau mengambil air, lalu memasukkan ke jemarinya ke pangkal rambut kepala. Itu biasanya kepala, karena dalam mandi wajib ini Dek, semua harus basah. Sampai kepala kita ini. Kenapa Nabi Muhammad itu menggunakan jarinya supaya dalam rambut kita ini kena semuanya. Begitu, sampai dalam-dalamnya. Gitu kan? Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu hendak sholat. Selanjutnya beliau mengambil air lalu memasukkan jemarinya ke pangkal rambut kepala untuk menyela-nyelainya. Kemudian menuangkan air sepenuh telapak tangan sebanyak 3 kali ke atas kepala beliau. Sesudah itu beliau meratakan air ke seluruh tubuh dan terakhir mencuci kedua kaki. Itu tadi ya tata cara mandi wajib. Nah, dalam redaksi lain juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Bukhari Muslim, yang berasal dari Maimunah. Maimunah berkata, aku pernah mengambilkan air untuk mandi Rasulullah SAW. Beliau lantas menuangkan air ke kedua telapak tangannya, lalu membasuhnya sebanyak 2 atau 3 kali. Selanjutnya beliau menuangkan air ke dalam telapak kiri guna membersihkan kemaluan. Hampir sama tadi ya, sesudah itu beliau menggosok-gosokkan tangannya ke tanah, lalu beliau berkumur-kumur, lalu menghirup air ke hidung, lalu mengeluarkannya kembali. Lalu membasuh maka dan kedua tangan hingga ke siku. Sesudah itu beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali, lalu meratakan air ke seluruh tubuh. Selanjutnya beliau bergeser dari tempatnya, lalu terakhir mencuci kedua kakinya.
tadi tata cara dari yang kakak sampaikan tadi, dan ini berdasarkan hadis-hadis yang telah kakak paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya wanita yang mandi wajib hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah niat. Niat saat melakukan pembasuhan anggota badan yang pertama kali. Jadi amal kalau tidak dilakukan dengan niat, oh kita melakukan mandi wajib karena niat, maka amalannya hanya sekedar saja dan bisa jadi tidak sah gitu mandi wajibnya. Jadi yang pertama itu harus kita niatkan bahwasanya kita mandi wajib untuk membersihkan anggota badan. Yang kedua, hal yang perlu kita perhatikan adalah membasuh anggota badan. Itu ya, membasuh anggota badan. Kita dan lalu membersihkan kotoran yang masih menyela-nyela mungkin ya kan di pariginya kita. Itu yang paling penting. Begitu. Dan yang paling penting adalah membasuh semua anggota tubuh. Lalu biasanya ada pertanyaan, Kak, wajibkah kalau kita mandi wajib itu pakai sampo? Nah, gitu kan biasanya. Haruskah keramas gitu kan? Wajibkah pakai sampo dan keramas? Nah, ini tidak wajib ya. Tidak perlu juga, tapi nggak apa-apa. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi bahkan di masanya Rasulullah ada yang bertanya nih, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya aku mau mandi wajib nih, tapi aku tidak membuka apa namanya ikat rambutku, bagaimana? Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang tidak perlu, kata Rasulullah, tidak apa-apa. Asalkan tadi kita menyela-nyela rambut kita tadi ya dengan air. Begitu ya, itu tadi tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mandi wajib. Oke, itu tadi adik ya. Atau ada yang di sini mungkin tata cara mandi wajibnya berbeda dari yang kakak sampaikan tadi? Atau yang dia biasanya, oh Kak, biasanya mandi wajibnya begini, Kak. Ada yang beda, Dek? Ada nggak ini teman-teman yang beda? Mungkin dari mazhab lain ya, Kak? Ya, mungkin ada yang berbeda? Insya Allah sama ya. Tapi yang penting dalam tata cara mandi wajib itu adalah tadi niat ya, membersihkan kotoran dan membasuh anggota tubuh dari ujung kepala sampai pangkal kaki. Itu tadi ya tentang mandi wajib. Ya, tapi kalau kita berwudu itu lain. Nah, berwudu itu ada tata caranya. Niat membasuh muka, itu ada ininya ya, tahap-tahapnya. Itu tadi ya tentang tata cara mandi wajib. Ya, ketika kita mandi wajib, nah, itu yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi niat, lalu menuangkan air ke seluruh tubuh, lalu itu membasuh kedua telapak tangan, lalu berwudu ya secara sempurna sebagaimana wudu hendak sholat. Terus melakukan pembasuhan disertai dengan menggosok-gosokkan bagian seluruh tubuh agar terkena air. Itu tadi tata cara mandi wajib. Tapi lain dengan istihadhah ya, Dek ya. Istihadhah kalau yang darah penyakit itu hanya berwudu untuk membersihkan. Dan kita itu boleh sholat kalau dia darah penyakit. Karena itu bukan darah kotor ya kan. Itu darah penyakit. Ya, itu mungkin ya Dek ya. Secara ringkas kakak bahas tentang haid, nifas, dan istihadhah, dan tata cara mandi wajibnya. Jadi untuk mandi wajib haid dan nifas itu sama. Tapi kalau untuk mensucikan istihadhah itu dengan cara berwudu. Itu tadi ya, dengan cara berwudu.
Tapi untuk pembahasan runtutannya banyak ya. Tapi untuk fokus di kali ini kita bahasnya hanya ketiga ini. Mungkin materinya yang dapat kakak sampaikan hanya ini ya Dek ya. Mungkin kita akan lebih banyak diskusi. Ya kakak kembalikan ke Dek Nurul Ramadan. Terima kasih Kak Fitri untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Buat teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan, boleh silahkan ketik pertanyaannya di kolom chat, ataupun kalau bersedia untuk open mic, dipersilahkan. Tapi sambil menunggu teman-teman semuanya memberikan pertanyaan, mungkin boleh dong kita on cam dulu, karena kayaknya ini masih sedikit banget yang on cam. Boleh nih Al-Fatihah semuanya. Yuk, on cam biar kelihatan nih posisinya di mana, kalau ini apa lagi. Entah-entah orangnya di sini tapi lagi di mana. Oke, boleh teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, Kak mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, Nurul dulu boleh nggak sih Kak bertanya gitu? Boleh Dek, silahkan. Oke, baik terima kasih Kak. Jadi pertanyaannya itu Kak, kita kan kadang haid, kadang kan bisa terasa atau enggak kan, kadang tiba-tiba udah apa namanya datang aja gitu kan. Nah, kebetulan kalau kita tiba-tiba nggak tahu kita tuh haid tapi kita sholat, itu gimana sih Kak hukumnya gitu? Ya, hukumnya ya, hanya hukumnya. Jadi misalnya kita sholat, tiba-tiba haid, nah gitu kan. Kalau hukum sholatnya itu pasti jatuh tidak sah. Macam kita puasa. Nah, puasa ya kan, misalnya di waktu-waktu akhir nih, waktu-waktu akhir. Kita puasa, tapi di detik-detik terakhir kita haid. Nah, itu otomatis puasanya gugur, tapi Allah pasti udah kasih pahala. Karena niat di awal kita tadi kan puasa juga. Gitu ya, Dek ya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, ya hukumnya nggak apa-apa. Karena apa ya? Karena posisinya kita sedang tidak tahu ya kan. Tapi biasanya kita tuh tahu tuh waktu-waktu jadwal-jadwal kita haid. Biasanya tanggal segini gitu kan. Makanya tadi cerita si Ummu Salamah, kalau bisa kita itu setiap bulannya kita buat tanggal haid kita. Kita prediksikan, di bulan 5 kemarin haidnya tanggal 10. Di bulan 6 nanti pasti tidak jauh-jauh dari angka 10 tadi. Bisa jadi mungkin telatnya 3 hari atau lebih ya. Nah, memang kita sebagai perempuan, sebagai orang yang senantiasa berwudu, ya kan, menjaga kesucian diri, biasanya kan sering tuh kita berwudu. Makanya sering kita berwudu, sering kita istinja. Nah, istinja itu membersihkan dubul dan kubul ya. Membersihkan dubul dan kubul. Pasti kalau misalnya kita senantiasa istinja, membersihkan dubul dan kubul, kita tahu tuh, kita lagi belum haid nih. Kita apa nih masih bersih nih, masih bisa sholat gitu. Orang-orang coba senantiasa amalkan dalam keadaan apapun kita harus bersuci. Jadi meskipun kita tidak sholat, usahakan kita tetap menjaga wudhu kita. Nah, untuk senantiasa bersih juga kita usahakan wudhunya itu harus dibarengi dengan istinja. Sebelum wudhu kita istinja dulu, membersihkan dubul dan kubul. Karena bisa jadi ketika kita berwudhu pun kadang masih ada yang keluar dari farji kita kan gitu kan. Makanya itu kakak pernah diajarin guru kakak gitu kan. Ketika kita sedang BAK, buang air kecil, itu posisinya itu kakak nggak bisa posisikan sekarang ya. Kakinya itu agak menyentuh perut gitu untuk menekan. Jadi ketika kita BAK, keluar dia semua BAK-nya. Bisa jadi ketika kita BAK dia nggak keluar semua. Kadang kan gitu kan, ada kita ketika sholat ternyata keluar sedikit-sedikit gitu kan. Itu bisa jadi najis. Nah, gitu. Jadi kan memang kita senantiasa ini ya, istinja sebelum berwudu
belum ada. Tapi kalau semisalnya hanya sekedar sel darah putih, misalnya gitu kan, itu nggak apa-apa. Ya, gimana, Dek? Baik, Kak. Terima kasih. Jawabannya sangat jelas sekali. Nah, mungkin ini juga ada pertanyaan dari teman-teman nih, Kak. Dari Lucy Adela, Pendidikan Kimia MIPA. Izin bertanya, Kak, darah nifas itu keluar setelah proses melahirkan. Namun, sekarang ada yang namanya operasi sesar. Apakah darah nifas juga keluar pasca operasi? Terima kasih, Kak. Mungkin boleh, Kak, dibantu jawab? Iya, apa tadi pertanyaannya? Boleh, Dek, dibaca? Nifas ya? Iya, Kak. Ya. Ini proses melahirkannya beda ya. Kalau misalnya normal dia langsung dari farji kita, tapi kalau dia sesar itu dari perut ya, dari perut. Nah, jadi biasanya itu kita lihat kalau misalnya itu kan sama-sama dari rahim tuh. Proses sesar kakak juga karena belum merasakan ya kan. Karena kakak juga belum pernah merasakan gimana melahirkan sesar itu, tapi setahu kakak itu kan sama dia dari rahim ya kan. Kalau semisalnya kita sesar terus keluar darah dari farji kita, karena itu kan darah farji itu berasal dari rahim, darahnya itu kan berasal dari rahim. Kalau semisalnya kita sesar keluar darah terus selama beberapa hari, kita pasti tidak sholat. Nah, itu namanya darah nifas gitu. Tapi ini di sini dikatakan dalam jumhur ulama atau para fuqaha, karena darah nifas ini ya satu patokan, darah nifas ini berasal dari rahim. Jadi bukan dari alat kemaluan kita, keluarnya dari situ, tapi dia berasal dari rahim. Keluar dari farji wanita setelah dia melahirkan. Itu tadi ya. Kita kembalikan dulu ini definisi nifas tadi ya. Kalau menurut para ulama, nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim, keluar dari farji wanita melahirkan waktu rentang 15 hari, tidak ada batasan minimal. Namun, bila setelah operasi tidak ada darah yang keluar, maka tidak ada istilah nifas. Nah, kalau dia sesar ya, bila setelah operasi sesar dia tidak mengeluarkan darah yang keluar dari farjinya, maka tidak ada istilah nifas. Jadi, sebab yang dinamakan nifas adalah keluarnya darah. Ingat, sebab yang namanya nifas adalah keluarnya darah. Tadi yang seperti kakak bilang, kadang ada kakak ini baca di buku fikih wanita ini, ada cerita, dia melahirkan normal, tapi ternyata tidak keluar darah nifasnya. Dia boleh melanjutkan sholatnya. Begitu. Jadi tergantung dengan hormon di tubuhnya ya kan. Mungkin ada dia hormonnya yang memang tidak mengeluarkan darah. Ada dia yang memang haidnya mungkin hanya beberapa hari begitu kan. Sama juga dengan nifas gitu. Kalau dia selama operasi sesar tadi tidak mengeluarkan darah, maka tidak ada istilah nifas. Dan tidak juga berarti harus tetap lanjut sholatnya begitu. Karena kakak belum operasi sesar ya kan, Dek. Jadi memang hanya itulah ya kan jawaban, tapi menurut yang kakak baca dan kakak ketahui bahwasanya kalau dalam operasi sesar itu dia tidak mengeluarkan darah, maka tidak ada istilah nifas. Begitu ya. Baik, terima kasih Kak. Gimana untuk Lucy Adela? Apakah jawaban dari Kak Fitri sudah jelas atau ada yang kurang dimengerti? Tapi kalau semisalnya ada darah pun ya deh ya, sedikit misalnya, tapi itu namanya darah nifas ya. Kalau dia ada keluar darah dari farjinya sedikit pun itu tetap namanya nifas. Tapi setelah misalnya sedikit itu tidak keluar lagi, boleh sholat lagi. Begitu. Ya. Oke Kak, ini sepertinya Lucy tidak merespon, jadi kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Kak. Ya, boleh silakan deh. Oke, ini ada dari Isnaini Nurrohmah. Assalamualaikum, izin bertanya, semisal hari ini hari kelima, darah haid sudah tidak keluar, biasanya 6 hari lalu memantapkan untuk masuk saja dan mandi wajib. Ternyata besok atau tidak
besok sudah tidak keluar darah lalu mandi, apakah kita mandi menggantikan sholat yang kita tinggalkan hari ini karena sudah tidak keluar darah? Jadi apakah kita menggantikan sholat yang sudah kita tinggalkan hari ini karena sudah tidak keluar darah gitu? Ya. Nah, kita sebagai perempuan, memang kalau misalnya nih haidnya 5 hari, baik haidnya 5 hari, terus kita prediksi, oh ini udah nggak keluar lagi darah haidnya, maka di saat itu juga meskipun dalam keadaan sebelum waktu subuh, sebelum waktu asar, kita ini harus kita pastikan. Kalau bisa kita sebagai seorang perempuan terus mengecek ya Dek ya, darah haid kita, terus mengecek siklusnya. Kalau misalnya dia udah sedikit lagi, ada dia memang jenis darah. Itu ada 3 jenis darah yang dia termasuk darah haid. Ternyata ada juga yang dia termasuk bukan darah haidnya. Ada tuh di akhir-akhir yang dia warnanya itu bukan lagi merah, tapi dia udah agak kecoklatan. Nah, itu agak kecoklatan. Itu kadang bukan darah haid. Nah, itu kita udah boleh sholat. Jadi bagaimana Kak? Apakah kita harus mengganti sholatnya gitu kan? Kakak pernah ikut kajian fikih wanita juga di Masjid Unimed kemarin itu dengan Ustazah siapa namanya ya, Ustazah siapa kakak lupa. Jadi beliau mengatakan kalau misal hal itu terjadi, boleh kita bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah karena kita dalam keadaan yang tidak tahu. Nah, tapi kalau untuk mengqadha sholat ini ya kan, mengqadha sholat, memang kalau kita rasa itu kan kita belum benar-benar suci keadaannya kan ketika kita tidak tahu bahwasanya oh ternyata sudah habis. Makanya kita sebagai perempuan harus senantiasa mengecek nih siklus haid kita. Misalnya kita udah langsung habis atau darahnya itu udah tinggal sedikit dan dia hanya terakhirnya itu kadang bukan darah lagi deh, tapi itu macam kotoran yang keluar tapi dia bukan darah haid, sedikit-sedikit dia hitam. Nanti kita jelaskan lagi ada dia bab khusus memang yang menjelaskan tentang darah haid ini ya. Nah, tentang darah haid ini dia yang tadi kakak bilang, karena kalau kita bahas lagi khusus membahas tentang warna darah haid tadi yang mana dia termasuk darah haid yang mana dia termasuk darah ternyata bukan darah haid begitu di akhir-akhir tadi. Kadang kita tuh sering terkecoh, ini darah haid nggak ya gitu kan, tinggal sedikit lagi ternyata tapi bukan darah, tinggal sisanya gitu kan. Nah gitu, kalau kata ustazah itu nggak apa-apa kita bertobat sama Allah, tapi kalau kita bisa apa ya, kalau mengqadha sholat itu sebenarnya kalau mengqadha sholat itu kalau kata Ustadz Abdul Somad ya kan. Nah, kita kalau misalnya sholat, nggak sholat nih dulu kan, waktu kita udah balik, banyak kita ketinggalan sholat. Wajib kita mengganti sholatnya di kemudian hari. Nah, tapi boleh juga kita, bertaubat, taubatan nasuha sama Allah karena sudah meninggalkan sholat itu. Gitu. Itu ya, Dek ya. Paham? Atau masih kurang? Gimana untuk Kak Isna ini? Alhamdulillah sudah paham Kak. Jadi boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak? Boleh deh, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Rahmi Rahmadani. Pertanyaannya, izin bertanya, saya terbiasa menjaga wudhu dalam keadaan apapun. Tadi kakak sampaikan bahwa saat haid dan kita berwudhu maka wudhunya tidak sah. Saya pun kebiasaan berwudhu sebelum tidur. Apakah tetap masih boleh dilaksanakan saat haid Kak? Mungkin boleh dijawab Kak. Ya, bagus pertanyaannya ya. Nah, ini sering nih. Ya, kalau terkait sah atau tidaknya wudhunya, itu tidak sah. Karena kita sebenarnya menjaga wudhu itu untuk mensucikan diri. Nah, ya kan? Ingat. Nah, ingat, kita berwudhu untuk mensucikan diri. Untuk menjaga senantiasa diri kita suci dan bersih. Nah, ini patokannya itu. Tapi kalau dibicara hukumnya, dia berwudu dalam keadaan dia sedang bernajis, nah itu tidak sah wudunya. Jadi, tapi kalau niatnya wudu karena untuk
membersihkannya ya, anggota badan gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Kalau untuk wudhunya kita melaksanakan proses wudhunya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita berwudhu, kan tujuan wudhu tadi adalah untuk mensucikan diri. Tapi kita berwudhu karena padahal diri kita masih dalam keadaan kotor. Kayak gitu. Paham? Paham ya? Tujuan berwudhu adalah untuk mensucikan diri. Kita berwudhu untuk tapi dalam keadaan masih ada najis. Nah, jadi kalau untuk hukum wudhunya itu tidak sah. Tapi kalau dengan niat untuk membersihkan anggota tubuh dan mengistiqomahkan tadi wudhu sebelum tidur, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi untuk hukum berwudhunya tidak sah, ya. Baik, gimana Kak Rahmi? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas dari Kak Rahmi. Mungkin ada pertanyaan kali ini dari Sofia, mungkin mau on mic yang raise hand. Ya syukuran Bu Nurul, afwan sebelumnya ya. Maaf juga nih buat KPP nggak bisa on cam. Soalnya lagi sambil ambil. Jadi saya mau bertanya nih Kak kan. Ini kan kayak banyak juga sepertinya di dalam lingkungan kita gitu, kayak orang lagi haid gitu Kak. Dia tapi nggak masuk sih, cuman di teras di masjid. Nah sementara ke musola dia masuk ke musola. Nah yang buat saya heran tuh gini. Ilmu yang saya dapatkan gitu diajarin oleh guru ngaji saya, itu wanita yang sedang berhalangan dia tidak boleh masuk ke masjid maupun ke musola gitu. Nah sementara dalam prakteknya gitu kan, kayak kemarin tuh saya sampai berdebat gitu sama temen SMA gitu kan, mereka bilang boleh nggak apa-apa musola, ya penting jangan masjid gitu. Terus di dalam lingkungan sekitar rumah gitu kan Kak, sama ibu-ibu gitu bilangnya waktu ada acara di masjid kan nggak apa-apa Bu, duduk aja di terasnya tapi jangan masuk ke dalam gitu. Lah di situ saya bingung, saya rasanya pingin berdebat gitu kan Kak, sementara yang saya dapat tuh nggak boleh. Kenapa mereka bilang boleh? Kan itu masjid, walaupun teras kan itu tetap masjid, gimana nanti gitu Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Boleh Kak dibantu jawab pertanyaannya. Ya. Tadi siapa yang bertanya, di apa namanya? Sofia. Dek Sofia Nasution. Ya, Dek Sofia. Jadi untuk perkara tadi ya, perkara yang Adik bilang, usahakan memang jauhi perdebatan. Nah, ini kembali lagi masalah ini Adik ya, mazhab. Nah, kembali ke masalah mazhab. Ada yang dia memang total ya kan, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tadi yang kakak bilang, bahwasanya dalam keadaan haid kita tidak boleh masuk masjid. Karena apa? Karena misalnya kita nggak ada tujuannya di dalam masjid. Nah, tapi kalau kita pastikan diri kita dalam keadaan yang bukan suci, tapi dalam keadaan yang dia tidak keluar darah haidnya, dan dia masih bisa terjaga di farjinya kita. Misalnya nih, kita rugi nih kalau misalnya kita mau menuntut ilmu dan kajian itu berada di dalam masjid. Nah, kajian itu berada di dalam masjid. Nah, kita menuntut ilmu tuh hukumnya wajib, ya kan? Dan kalau kita tidak ikutin, kita tidak dapat ilmu, misalnya gitu. Tapi kita dalam keadaan haid, gimana? Nah, boleh masuk masjid. Nah, kalau kakak membolehkan masuk masjid menurut buku yang kakak baca juga, asalkan dengan tujuan memang mau menuntut ilmu. Tapi kalau semisalnya yang ada bilang tadi, tidak ada apa-apa dia di dalam masjid itu, hanya berdiam diri atau membaca ingin berdiam diri, hanya berduduk saja, usahakan memang kita tidak masuk masjid ketika kita lagi haid. Tapi semisalnya dengan ada tujuan nih kita masuk masjid, mau menghadiri kajian gitu kan, mau menghadiri kajian yang membahas sesuatu ilmu, itu nggak apa-apa. Tapi itu dipastikan memang dalam keadaan yang memang farji kita itu tidak mengeluarkan darah haidnya. Karena bisa jadi ketika kita masuk masjid tapi darahnya itu keluar kan jadi najis. Nah itu tadi dalam buku fikih wanita tadi yang kakak baca tentang boleh tidaknya masuk masjid ya. Nah,
Kalau tidak ada tujuan apapun dan hanya berdiam diri saja, tidak boleh masuk masjid. Gitu. Gitu, Dek. Oke Kak, syukran jawabannya, Masya Allah kali. Karena kan lagian pun itu yang bilang ibu-ibu, nggak mungkin juga saya debatkan ibu itu gitu kan. Karena kan itu mungkin tergantung ajaran ikutan siapa gitu dia. Oke Kak, syukran ya Iya, Kak. ini masalah ini lagi ya dia mazhab. Kadang ada yang memang dia membolehkan, yang tidak. Jadi memang kita hindari aja hal-hal yang kayak gitu. Yang dia apa ya, berdebat-debat ini balik lagi memang soal mazhab ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk masjid karena ada niat untuk menghadiri kajian, itu boleh ya masuk masjid meskipun dalam keadaan haid. Tapi kalau misalnya untuk berdiam diri saja usahakan jangan. Nah, karena kan kita tahu itu untuk sholat, ya kan, jangan sampai najis kita terkena gitu. Apalagi kita misalnya tembus gitu kan, sebagai perempuan tembus, duduk di masjid. Nah, itu memang jauh, bukan kita sebenarnya mau menjauhi masjid, ya kan, tapi untuk menghindari hal-hal yang gitu. Tapi kalau misalnya kita ada tujuan nih, oh ke masjid karena mau mau apa namanya ya, mau menghadiri kajian, silaturahmi atau apa gitu boleh. Ya, Oke, baik. dikembalikan deh. Oke, baik, terima kasih Kak. Mungkin sudah cukup jelas nih Kak. Nah, ini ada lagi pertanyaan Kak dari Handini Nazah. Pertanyaannya, jika keluar keputihan, namun kita sedang dalam perjalanan. Nah, apakah ketika mau sholat, wudhu yang kita lakukan, wudhu kita sah karena kena celana dalam kita Kak? Juga karena kena celana dalam kita Kak. Apakah wudhunya sah Kak? Ya, dari Dek Hadini ya. Jika keluarnya keputihan namun kita sedang dalam perjalanan. Nah, apakah ketika mau sholat, wudhu kita sah karena celana dalam kita terkena juga, Kak? Nah, ini tadi yang kakak bilang ya. Kita sebagai perempuan, boleh tuh pakai apa namanya, yang dia bukan apa namanya, Fenty. Nah, Liner. iya, Fenty liner. Ya. Kalau kita tahu kita banyak keputihan, kita boleh pakai juga menjaga apa tadi ya, darah keputihannya. Jadi kalau untuk ditanya sah atau tidaknya darah putih tadi, memang kalau keputihan ini dia bisa jadi keputihan yang memang dia pure alamiah keluar dari farji kita. Tapi ada juga yang dia keputihannya karena penyakit. Nah, kita dalam perjalanan nih wudhu mau sholat, gimana wudhunya? Nah, kalau untuk wudhunya itu sah ya, Dek, karena keputihan itu ada dia, itu yang kakak bilang tadi. Ada dia nih bab khusus memang yang membahas keputihan, apa yang disebut keputihan tadi kotoran, apa yang disebut keputihan tadi masih bisa sholat. Tapi kalau untuk kita tanya hukum wudhunya sah. Karena ada dia keputihan yang memang dia keluar dari farji kita itu karena proses alamiah tubuh ya, proses alamiah rahim. Jadi dia bukan darah haid. Kalau tadi yang kakak bilang tadi darah haid itu bentuknya hitam, berbau, gitu kan. Keputihan kadang memang berbau, tapi dia itu bukan termasuk darah haid. Jadi masih boleh sholat. Tapi memang kita usahakan memang sebagai seorang perempuan itu senantiasa menjaga kebersihan ya kan, jaga kebersihan, sering mengganti celana dalam. Nah, itu dia. Kita kan kadang meminimalisir najis ya kan. Jadi najisnya bukan hanya dari keputihan, dari sisa-sisa BAK kita juga bisa. Nah, dari sisa-sisa BAK ya kan, yang masih terkena di celana dalam, nah itu dia. Ada yang kalau zamannya Rasul itu ya kan, dia setiap mau wudhu dia tuh mandi dulu. Jadi sebelum wudhu dia mandi, Cuman kita kadang susah ya kan, mau wudhu mandi ya agak repot. Nah, ya itu yang kakak bilang tadi, meminimalisirnya dengan apa? Rajin-rajin istinja, membersihkan kubul dan dubul. Sebelum wudhu kita istinja dulu, gitu. Jadi kalau untuk hukum wudhunya sah dan boleh sholat. Kadang ada dia darah yang memang dia alamiah keluar dari farji kita, Dek. Itu nggak apa-apa. Wallahu a'lam ya kan.
kalau ada ilmu fuqaha atau mazhab lain yang menyatakan bahwasanya tidak, boleh sama-sama kita luruskan kembali. Setahu kakak itu boleh. Kakak juga pernah ikut kajian fikih wanita dan sudah dibahas itu. Gitu. Oke, baik. Ya, dikembalikan deh. Iya, gimana kepada Hani? Apakah sudah jelas? Baik, Kak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Sudah jelas. Ini ada satu pertanyaan lagi, Kak, dari Siti Dewi Aini. Pertanyaannya, Ana izin bertanya, apakah di saat haid kita sedang berhalangan atau haid itu memang tidak dibolehkan untuk memotong kuku atau rambut? Dan jika memang tidak boleh, apa hukumnya ketika kita mengerjakan hal tersebut? Terima kasih. Mungkin boleh bantu dijawab, Kak? Iya. Ana izin bertanya, apakah di saat kita sedang halangan atau haid itu memang tidak dibolehkan untuk memotong kuku atau rambut, dan jika memang tidak boleh, apa hukumnya ketika kita mengerjakan hal tersebut? Nah, ini pertanyaan juga pernah ditanyakan nih waktu kakak ikut kajian fikih wanita ya. Jadi ada juga yang bertanya seperti itu, Kak, katanya nggak boleh keramas gitu kan, nggak boleh potong kuku, gimana? Lah kita ini dalam keadaan kotor loh, dalam keadaan haid, darah kotor, berbau gitu kan. Kalau kita tidak keramas, tidak potong kuku gitu kan, makin kotor kita jadinya gitu. Kalau jawaban ustazah itu gitu, makin kotor kita jadinya. Jadi kalau untuk ilmu medisnya apa gitu kakak nggak tahu, tapi itu diperbolehkan, nggak apa-apa keramas. Itu nggak ada hubungannya. Katanya yang nanti kepalanya masuk air gitu kan, terus darah haidnya jadi tidak lancar, itu tidak ada hubungannya. Jadi semasa haid kakak keramas. Jadi kata ustazah kakak kemarin itu dia gitu juga. Nah, waktu haid ya kita harusnya membersihkan diri nih gitu kan. Itu kadang hanya sekedar ini ya, apa namanya ya? Bukan omongan tapi diperbolehkan. Nah, diperbolehkan untuk keramas, diperbolehkan. Ini kan kita dalam keadaan kotor. Kalau bisa, kalau kita misalnya nih haid itu kan 7 hari atau lebih ya kan, bahkan ada yang sampai 10 hari haid, terus nggak keramas-keramas. Jadi makin gerah gitu rasanya. Makin gerah, makin risih ya kan, karena dia nggak keramas-keramas. Jadi selama haid itu diperbolehkan untuk keramas. Nah, untuk keramas. Gitu. Jadi ada yang bilang juga, ini masalah mazhab lagi ya, Dik ya. Potong kuku gimana, Kak? Gitu kan. Ada yang bilang bahwasanya kalau misalnya haid itu semua anggota tubuhnya harus bersih. Nah, jadi kalau misalnya kita potong kuku, nanti kukunya belum dibersihkan tuh kukunya. Belum disucikan itu kukunya gitu kan. Ada yang bilang belum disucikan itu kukunya karena kita masih haid. Tuh. Jadi kalau misalnya potong kuku, keramas, itu boleh. Nah, dari ustazah kakak. Nah, insya Allah ini masalah lagi ini ya dia mazhab ya. Tapi ada yang nggak membolehkan dia. Memang ada yang nggak membolehkan potong kuku karena itu masih dalam keadaan bernajis tuh. Oke, Atau ada baik. yang nggak Gimana? ini kakak? Gimana Ikhwa, apakah ada yang lain pendapat lain gitu mengenai masalah ini? Boleh disampaikan. Ini lagi kembali ke ini ya, Dek ya, ilahiyah. Kita kadang jangan sampai perbedaan pendapat itu menjadi menjadi satu sungkuran juga untuk kita. Wah, kakak nanti bilang boleh, ternyata di yang lain bilangnya nggak boleh gitu kan. Gimana itu gitu kan. Ini masalah ilahiyah. Izin Kak menanggapi boleh? Iya, boleh Dek, silahkan. Pertanyaan tadi terkait dengan pertanyaan si Siti Dewi ya. Nah, teman saya kan keramas kuku, tapi kalau itu rontok ataupun habis potong kuku itu Gimana, dikumpulkan semuanya, besok waktu mau keramas kan teman saya bilang, Mas boleh motong kuku
Tapi kalau rambutnya tuh blonde dan juga kukunya itu nanti itu depan semua gitu kan Kak. Waktu mau mandi wajib itu dibarengi sama kita waktu mandi itu gitu kan. Nah itu Kak, kalau saya setuju sih. Gimana Dek? Putus-putus suaranya. Lucy, Kak, boleh diulangi Kak atau dicari yang stabil jaringannya karena suaranya nggak kedengaran. Gimana Dek? Putus-putus suara Dek Lucy. Ya, tadi ya, Kakak dengar sedikit ya, dengarnya kalau dia mengumpulkan kukunya, mengumpulkan rambutnya tadi ya. Nah, nih Kakak sampaikan. Memang kalau kata Imam Al-Ghazali itu dilarang memotong dan dan keramas. Tapi itu mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya mereka itu tidak sependapat. Sebab yang dilarang bagi wanita haid itu ada 8 hal, yaitu sholat, puasa, tawaf, berdiam di dalam masjid, melafazkan Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf, berjima, dan juga haram diceraikan oleh suaminya. Jadi dia tidak termasuk nih ke dalam 2 golongan ini. Ya kan, memotong kuku dan keramas tadi gitu. Kalau untuk kesepakatan ulama itu setujunya boleh. Nah, dibolehkan begitu. Jadi ini masalah tadi ya Dek ya, ilahiyah lagi. Masalah mazhab. Nggak apa-apa kita beda pendapat, beda ini. Yang penting masih satu tujuan dan jangan sampai kita takutnya ini kan lari ke bid'ah, salah, mungkin hadisnya lemah, kadang ada yang begitu. Tapi kalau bisa kita ikuti para jumhur ulama, kalau misalnya dia sependapat boleh. Gitu. Oke, baik. Mungkin apakah ada lagi yang ingin menanggapi terkait jawaban dari pertanyaan tadi? Jadi mungkin sudah cukup jelas ya Kak dari Kak Lucy. Gimana Dewi, apakah sudah jelas jawabannya? Sudah Bu. Syukron Kak atas jawabannya. Ya deh, Afwan. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan, mumpung masih jalan nih sesi tanya jawab kita pada hari ini. Izin bertanya Kak. Oke, dipersilahkan Kak Fadila. Baik, saya mau bertanya Kak. Tadi kan itu ada disebutkan kalau dalam tata cara mandi wajib itu harus mengguyur dari kepala sampai kaki kan Kak. Itu apakah dalam praktiknya harus sekaligus mengguyur gitu Kak atau bagaimana Kak? Karena biasanya kalau saya itu kepala dulu diguyur, dibersihkan, terus nanti ke tubuh gitu Kak, dari sebelah kanan sampai ke kaki. Apakah harus sekaligus dari kepala sampai ujung kaki gitu Kak? Terima kasih Kak. Iya. Jadi baik ya, tadi yang Kakak sampaikan ya, yang dari Ummu Salamah ya, dari Aisyah yang melihat bagaimana Nabi Muhammad itu mandi wajib. Jadi pertama itu kan kita menggosok-gosokkan kepala kita ya kan, tidak membuka ikat rambut juga nggak apa-apa. Kita harus diguyur semuanya. Biasanya kita kan mandi itu kan mengguyur semuanya kan, Dek. Tapi semuanya itu kembali kepada niatnya kita. Jadi kalau misalnya kita mandi wajib di laut gitu kan, dengan membasahkan seluruh tubuh, nggak apa-apa. Kalau dulu kata Ustadz kakak di sekolah, kalau kita wudhu, misalnya niat berwudhu, tapi kita sudah mengguyur seluruh tubuh, nah, itu itu bukan selemah-lemahnya, tapi itu pendapat paling Imam Maliki itu. Imam Maliki yang dia boleh berwudhu di dalam laut dengan mencelupkan semua seluruh tubuh. Tapi kan itu yang dibilang Dek Fadil seluruh tubuh harus basah, dia memang harus kena ya, badan, telinga,
Kalau kata Ustazah Kakak harus kena telinga. Ya dengan cara kita mandi secara total jadinya. Itu. Yang penting niatnya kita untuk bersuci. Nah, untuk membersihkan hadas besar dengan niat kita ya kan. Nah, niatnya kan sudah ini ya. Adik-adik udah pada hafal ya kan. Nah, niatnya bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau kata Buya Yahya, kalau kita berniat mensucikan diri dengan bahasa Jepang pun nggak apa-apa. Bahasa Indonesia pun boleh begitu. Yang penting dengan niatnya. Yang penting tadi sudah dalam keadaan bersih dari kotoran haidnya, najis besarnya juga. Habis itu boleh kita mengguyur seluruh tubuh. Tapi dengan ketentuan kalau tadi harus pakai sampo, harus apa itu nggak ada ketentuannya ya. Nah, harus memakai sampo atau apa dari buku yang kakak baca. Nah, itu nggak ada ketentuannya. Tapi kalau dia basah pure, nah itu nggak apa-apa ya. Biasanya kita kan mandi wajib itu udah, ya udah sekalian mandi gitu ya kan, mandi bersih gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa, Dek Fadila. Biasanya itu kita kan mandi karena memang sekalian mandi wajib gitu kan. Lain tadi posisinya kalau misalnya oh udah berhenti nih haidnya, tapi dia lagi nggak di dalam rumah kan gitu kan, lagi di perjalanan gitu kan. Nah makanya tadi ada cerita, ada yang bertanya pada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad aku tidak bisa nih mungkin keramas gitu kan. Tidak bisa, aku tidak bisa nih mungkin membuka apa ikat rambutku gitu. Nah, ikat rambutku ketika aku ingin tapi nggak apa-apa, bersihkan aja pakai sela-sela jari gitu ke rambutnya gitu kan, dan basahi seluruh tubuhmu. Kadang kita kan mandi wajibnya memang udah sekalian mandi bersih gitu kan, itu nggak apa-apa, Dek Fadilah. Yang penting memang apapun hal-hal yang kita lakukan tergantung itu kan pada niatnya. Nah, kalau kata Imam Maliki, kalau salah kakak, itu kalau kita misalnya niat kita nih mau mandi wajib, kita hanya mandi kayak biasa, tapi dengan niat untuk membersihkan hadas besar. Ada yang bilang juga itu nggak apa-apa. Kita hanya mandi gitu kan. Tapi kalau bisa kita harus sesuaikan dengan tuntunan Nabi tadi ya kan. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad mandi wajibnya, tata caranya. Untuk lebih lengkapnya, Adi Hidayat itu mencontohkan langsung bagaimana tata cara mandi wajib. Mandi junub boleh nanti dilihat tata cara mandi wajib versi tuntunan Rasul ya. Begitu Dek Fadila. Gimana Kak? Sudah jelas? Sudah jelas Kak, terima kasih Kak. Oke, baik. Ini Kak ada 2 lagi penanya. Dari Kak Anissa Putri Rami dulu ya mungkin pertama. Dipersilakan Kak untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya maaf Kak, saya tidak bisa on cam. Saya Anissa Kak, izin bertanya terkait darah haid dan darah istihadah. Afwan Kak, saya pernah mengalami. Pernah mengalami darah istihadah itu ya, Dik ya? Iya benar Kak. Afwan Kak, saya pernah mengalami keluarnya darah selama kurang lebih 1 bulan. Terus pernah juga keluar darah itu selang seminggu sampai 4 kali atau 5 kali, saya lupa Kak. Terus di situ saya full nggak ngerjakan sholat dan nggak ibadah-ibadah lainnya. Saya bingung Kak bagaimana membedakannya, apakah di 15 hari pertama itu darah haid atau full selama 1 bulan itu darah istihadah Kak. Mohon bantuan penjelasannya Kak. Terima kasih. Ya Dek. Syukron. Ini ntar ya kakak buka bab istihadah dulu. Karena memang bab istihadah ini kita harus tahu dulu ya perbedaannya. Perbedaan tadi kakak bilang dia ada perbedaan darah itu tadi. Pembahasan darah ini sebenarnya panjang. Tadi ada ya kan perbedaan darah ini, darah merah. Perbedaan darah haid dan darah istihadah itu gimana? Tapi kalau tadi yang kakak bilang, dia kalau misalnya udah lebih dari 15 hari dan sebulan bahkan keluar darah terus, kita wajib cek dulu ya Dek ke rumah sakit. Kalau misalnya itu merupakan darah bukan darah haid, maka kita wajib sholat. Wajib sholat. Jadi berwudu.
Nah, udah suci kita kalau berwudu. Kalau kita kena darah istihadah tadi. Tadi yang Ade alamin, Ade nggak sholat ya kan? Tapi itu sebelumnya udah cek, Dek. Udah cek ke rumah sakit belum? Sebelumnya saya udah pernah cek kan Kak ke dokter kandungan. USG juga kemarin Kak. Itu yang 1 bulan full. Kata dokternya sih gangguan hormon, faktor kecapean sama stres gitu Kak. Cuman memang di situ saya juga karena nggak tahu kan Kak caranya gimana, apa boleh sholat atau enggaknya. Terus caranya atau harus mandi wajib atau enggak, ya saya nggak sholat Kak di situ. Iya. Jadi ini kakak bilang ya, ini kakak bacakan tentang keadaan wanita yang istihadah. Jadi darah istihadah itu adalah darah yang keluar terus-menerus, maka wanita yang mengalami istihadah itu memerlukan standar pembeda nih. Itu tadi kakak bilang, apa standar pembedanya? Kita harus ke rumah sakit dulu. Ini termasuk darah penyakit atau darah haid. Nah, itu tadi ya. Dan agar apa? Agar menjadi sandaran kita, ini beneran darah haid atau darah istihadah, karena hukumnya beda nanti. Kalau darah istihadah, kita diperbolehkan untuk sholat dan mensucikannya dengan cara berwudu. Nah, sehingga memungkinkan baginya untuk melaksanakan hukum-hukum yang bertalian dengan haid di waktu haidnya, dan bertalian waktu istihadah, maka dia dibolehkan sholat dengan cara bersuci melalui berwudu. Nah, ini yang kakak bilang tadi ya, dikarenakan lamanya masa keluar haid tadi atau istihadah itu biasanya beda. Dia kalau darah haid itu paling lama tuh biasanya 15 hari ya dia. Darah haid itu paling lama tuh 15 hari. Makanya kalau udah keluar lebih dari 15 hari bahkan sebulan kita wajib periksa. Tadi ada udah periksa dan dinyatakan itu ada hormon ya, gangguan, dan itu dibolehkan sholat deh. Nah, dibolehkan sholat. Jadi semasa itu adik dibolehkan sholat. Ini juga ada kisah ya, ini ada kisah kakak bacakan. Ada seorang wanita melihat keluarnya darah haid selama 6 hari. Sehingga dalam 1 bulan yang berjumlah 30 hari, masa sucinya itu berlangsung selama 24 hari. Itu tadi yang untuk mengeluarkan darah secara terus-menerus selama 1 bulan, berarti yang dianggap sebagai masa haidnya adalah selama 6 hari itu. Hanya 6 hari itu. Selebihnya itu dianggap sebagai darah istihadah. Begitulah seterusnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, hendaklah wanita yang bersangkutan memperhatikan berapa hari dan berapa malam biasanya dia mengalami haid dalam 1 bulannya. Sehingga dalam masa itu dia tidak mengerjakan sholat. Adapun selanjutnya, hendaknya ia lalu mandi, meski darah masih saja keluar. Nah, itu dia. Lalu menyumbat aliran darahnya, lalu mengerjakan sholat. Nah, kalau kata ustazah kakak dulu, kalau misalnya kita lagi sakit tadi ya kan, yang istihadah tadi, darah istihadah tadi, boleh kita sumbat dengan kapas. Boleh kita, bukan sumbat dengan kapas, tapi kita misalnya tetap pakai ini ya, tetap pakai pembalut gitu kan, untuk menahan darahnya itu tadi, untuk tetap tidak keluar. Tapi kalau itu dia sejenis darah karena gangguan atau penyakit, kita selebih dari 6 hari itu kita wajib sholat. Gitu ya, Dik ya. Seperti yang dikatakan dalam hadis riwayat Asy-Syafi'i, Malik, dan Imam yang 5, menurut Nasa'i. Tadi yang kakak baca ya. Hendaklah wanita yang bersangkutan memperhatikan berapa hari dan berapa malam biasanya dia mengalami haid dalam 1 bulannya. Sehingga dalam masa itu dia tidak mengerjakan sholat. Adapun selanjutnya, hendaklah ia lalu mandi meski darah masih saja keluar, lalu menyumbat aliran darahnya, lalu mengerjakan sholat. Itu tadi ya. Nah, menurut hadis riwayat Bukhari dari Aisyah yang menceritakan tentang Fatimah binti Abu Hubaisi, Nabi Muhammad juga bersabda nih, walakin da'i shalah qadral ayyam allati kunti tuhidina fiha thumma tasali wa salli. Tetapi tinggalkanlah sholat selama berhari-hari yang biasanya engkau mengalami haid di dalamnya. Jadi kita tinggalkan sholat hanya di dalam masa haid kita tadi. Sesudah itu mandilah engkau dan kerjakanlah sholat. Gitu. Jadi kalau ini berarti ini ya, Dik ya, hikmah ya. Kalau tadi nanti kita suatu hari mengalami itu lagi, usahakan kita sholat
dengan bukan kita sumbat maksudnya supaya dia tidak tetap keluar gitu kan, tapi kita bisa melaksanakan sholat, kita sumbat misalnya dengan tadi pembalut supaya darahnya tidak keluar ibaratnya keluar dari celana lah gitu. Tuh, memang dia kalau untuk darah ini panjang ya ini ya bahasannya. Gitu. Jadi kalau menurut buku fikih wanita 4 mazhab tadi, itu kalau untuk darah istihadah kita diwajibkan untuk sholat. Oke, baik Kak. Gimana Kak Anissa? Apakah penjelasan dari Kak Fitri tadi sudah jelas? Atau ada yang kurang nih kira-kira? Afwan Kak. Kalau untuk boleh deh. spesifiknya aja Kak, itu darahnya itu cara ngebedainnya gimana ya Kak, selain dari yang menggumpal sama yang mengalir? Perbedaan darahnya ya? Kalau Iya, untuk perbedaan, kalau untuk perbedaan darahnya, tadi yang kakak bilang ya, kalau dia darah haid itu warnanya itu merah kehitam-hitaman. Kalau dia darah istihadah, ini dari buku yang kakak baca. Jadi di sini dikatakan kalau dia darah haid itu warnanya merah kehitam-hitaman. Nah, kalau dia darah penyakit itu warnanya merah cerah. Merah cerah itu darah istihadah ya, darah penyakit. Nah, dan kalau dia darah haid itu biasanya berbau. Baunya tidak sedap. Kalau dia darah istihadah, dia biasanya tidak berbau. Gitu. Kalau dia darah haid, dia itu tidak membeku, Dek. Dia itu tidak membeku. Kan kita bisa lihat ya kan, darah haid itu. Biasanya dia tidak membeku tuh. Paling yang di awal-awal itu kan hanya dia mungkin kayak lapisan-lapisannya itu ya yang membeku. Darah kotor, kan haid ini darah kotor. Kalau dia darah haid, dia itu tidak membeku. Tapi kalau misal dia darah penyakit, biasanya itu pasti dia menggumpal gitu ya. Dan dia membeku itu bedanya darahnya. Perbedaan dia. Di sini ada juga ya dibilang bahwasanya kalau semisalnya wanita diberikan kebingungan, yakni wanita yang memiliki kebiasaan haid lalu lupa sementara darahnya terus mengalir sehingga dia pun juga tak bisa membedakan apakah darah tersebut merupakan darah haid atau darah istihadah. Kedua tipe wanita ini merupakan wanita yang tidak ingat katanya karena kebiasaan masa haidnya dan tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Karenanya wajib bagi keduanya untuk merujuk kepada kebiasaan haid para wanita pada umumnya yakni 6 hari atau 7 hari. Nah, yang menjadi dasar prinsip ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Hamna binti Jahsi di mana ia berkata, "Aku pernah mengalami istihadah yang banyak lagi deras. Aku pun lalu menghadap Rasulullah untuk menanyakan perihal kasus yang menimpaku itu. Aku lalu menemukan beliau kala itu sedang berada di rumah saudariku, Zainab binti Jahsi, salah seorang istri. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami istihadah yang banyak lagi deras. Bagaimanakah cara menyikapinya? Menurut Tuhan, keberadaannya telah menghalangiku untuk mengerjakan sholat dan puasa. Ini seperti adik ini ya kan. Terus beliau bersabda, aku sarankan engkau untuk menggunakan kapas. Nah, yang kakak bilang tadi, aku sarankan engkau untuk menggunakan kapas sebab ia bisa mencegah aliran darah. Aku berkata darahnya lebih banyak lagi, sehingga tidak mungkin dibendung dengan kapas, katanya gitu kan. Beliau bersabda, sumbatlah tempat aliran darahnya dengan sejumput kain yang lembut. Lalu aku berkata, darahnya sangat banyak. Beliau bersabda lagi, kalau begitu aku perintahkan kepadamu 2 hal. Mana dari keduanya yang kamu lakukan, maka sudah memadai bagimu tanpa perlu melakukan hal yang lainnya lagi. Jika kamu kuat melakukan keduanya, maka kamulah yang lebih tahu untuk memilih salah satu dari keduanya. Yang sudah dibilang Rasulullah tadi, bahwa dengan menyumbat kapas dan dengan menyumbatnya dengan kain. Itu ya. Jadi juga ada pernah nih kasusnya pada zaman Rasulullah tentang yang adik sedang alami tadi ya, darah istihadah. Jadi untuk perbedaan lihat siklus wanita haid aja.
hari, ya kan 7 hari, berarti itu bukan darah haid lagi, tapi darah istihadah dan kita dibolehkan untuk sholat. Itu ya, Dek ya. Oke, Kak, gimana kepada Kak Anissa? Apakah sudah jelas, Kak? Baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Saya cukup mengerti, Kak. Iya, alhamdulillah. Oke, Kak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Yulia Rahma. Kepada Kak Yulia, mungkin dipersilahkan, Kak, untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih ya Kak Moderator. Izin bertanya ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Rahma Fadila dari Pendidikan Biologi 2020. Jadi izin bertanya untuk yang bagian ini Kak. Tata cara mandi wajib tadi kan ada yang berwudu ya Kak. Nah, itu sebenarnya masih bingung gitu kan. Berwudunya itu kan di tengah-tengah ya. Nah, sebelumnya itu sebelum berwudu kita membersihkan farji dulu kan setelah niat gitu kan. Nah, lalu setelah berwudu itu baru membasuh kepala gitu kan. Itulah singkatnya kan Kak, baru membasuh kepala. Jadi wudunya ini apa termasuk wudu yang mensucikan diri gitu kan. Nah, terus ada yang saya tahu gitu kan, beberapa ulama juga mengatakan wudu ini nggak diwajibkan gitu kan. Gitu. Jadi memang ada yang mandi wajib ini nggak berwudu gitu kan. Kira-kira kalau misalnya gitu kan Kak, ada juga wudu yang karena bingung ini gitu kan Kak. Wudu kan mensucikan diri. Nah, jadi ada yang melakukannya di awal, paling awal berwudunya pas mandi wajib, terus ada juga yang di akhir gitu kan melaksanakan wudunya. Itu kira-kira gimana Kak? Ya. Pertanyaannya bagus ya untuk adik apa tadi namanya? Yulia Kak. Dek Yulia. Jadi tadi yang Kakak tulis kan tata cara mandi wajib. Nah, sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam mandi wajib tadi hanya 3 ya. Niat, membersihkan kotoran dan mengguyur seluruh badan. Nah, nih Kak, gimana nih tentang wudhunya? Jadi tata cara mandi wajib itu tadi hanya hadis-hadis dari kumpulan hadis-hadis yang Kakak bacakan tadi dan Kakak rangkum menjadi 7 menurut buku fikih wanita. Jadi yang tadi tata cara mandi wajib tadi adalah tata cara hadis-hadis yang telah dipaparkan, yang telah Kakak paparkan tadi. Nah, seperti tata caranya di awal membersihkan, menggosok-gosok kepala. Jadi Kak, kalau misalnya wudhu dulu atau apa itu masalah khilafiyah. Ilahiyah lagi ya, Dek ya. Kalau misalnya kita mau wudhu dulu, Kakak pernah dengar ya kan kalau dari ustazah Kakak dia bilang gini, kalau kita misalnya mandi wajib, kita kan wudhu tuh kan, bisa jadi di awal, bisa jadi di tengah, bisa jadi di akhir. Nah, kita wudhu sudah membersihkan semuanya. Nah, usahakan kita tidak lagi misalnya tidak dalam keadaan lagi BAK misalnya kan, kita tidak BAK lagi, kita langsung cuci kaki. Itu kita bisa langsung sholat. Nah, jadi tadi wudhu yang kita laksanakan ketika ketika mandi wajib tadi, kita bisa pakai untuk wudhu sholat karena udah melalui step-stepnya tadi, step-step berwudhu kan, step-step berwudhu. Jadi kalau misalnya dikatakan Kak gimana di awal, di akhir, itu nggak apa-apa. Jadi misalnya bisa juga tadi wudhu yang kita laksanakan itu, ya kan, wudhu yang kita laksanakan itu untuk wudhu sholat misalnya gitu kan, sambil kan terakhir dengan membasuh kaki, ya kan, udah semuanya dilaksanakan. Nah, tapi ada juga jumhur ulama yang bilang gini, kita niat wudhunya itu bukan niat wudhu untuk membersihkan hadas ini ya, hadas kecil ya. Nah, kita niat wudhunya itu untuk membersihkan hadas besar. Begitu. Ada juga yang bilang begitu. Jadi kembali lagi ya, Dek ya. Nah, ini Kakak bacakan lagi ya. Tata cara mandinya wanita, ya kan? Kalau kata Imam Muslim dan Imam Bukhari, adapun Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi wajib itu dengan memulainya kedua telapak tangan terlebih dahulu, menuangkan air dengan tangan kanan dan kaki kiri, dan
kemaluan beliau, kemudian beliau berwudu. Nah, kan di tengah-tengah. Ini yang menurut Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dan kemudian berwudu sebagaimana wudu hendak sholat, katanya. Selanjutnya beliau mengambil air lalu memasukkan jemarinya ke pangkal rambut kepala, kemudian menuangkan air sepenuh telapak tangan sebanyak 3 kali ke atas kepala beliau. Itu tadi Imam Muslim dan Imam Bukhari. Nah, ini kata Bukhari Muslim. Menurut riwayat Asy-Syaikhani, aku pernah mengambilkan air untuk mandi Rasulullah. Beliau lantas menuangkan air ke kedua telapak tangannya, lalu membasuhnya sebanyak 2 atau 3 kali. Selanjutnya beliau menuangkan air ke telapak tangan kiri guna membersihkan kemaluan. Sesudah itu beliau menggosok-gosokkan tangannya ke tanah, lalu beliau berkumur-kumur, lalu menghirup ke hidung, lalu mengeluarkannya kembali. Ini kayak tata cara berwudu, ya kan? Menurut Asy-Syaikhani. Lalu membasuh muka dan kedua tangan hingga ke siku. Ini kan step-step berwudu ini. Nah, sesudah itu beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali, lalu meratakan air ke seluruh tubuh. Selanjutnya beliau bergeser dari tempatnya, lalu terakhir mencuci kedua kakinya. Nah, ini tadi menurut Bukhari Muslim, menurut riwayat Asy-Syaikhani. Jadi, kalau semisalnya lebih bagusnya yang mana? Kalau bisa kita mengikuti tuntunan Rasulullah ya, yang seperti kakak baca tadi di awal. Ini ada juga menurut Bukhari Muslim juga yang diriwayatkan dari Aisyah. Rasulullah jika hendak mandi jinabat, beliau minta diambilkan air kurang lebih sebanyak 1 hilah. Selanjutnya beliau menciduk air dengan telapak tangan lalu menyiramkannya ke kepala bagian kanan dan selanjutnya ke kepala bagian kiri. Sesudah itu beliau mengambil air sepenuh kedua telapak tangan lalu menuangkannya ke bagian atas. Nah, ini hanya gitu aja. Begitu. Jadi kembali lagi tadi. Kak, dia nggak pakai berwudu, Kak. Gimana? Nah, dia hanya niat terus itu mengguyur seluruh tubuh membersihkan kotoran gitu kan. Kembali lagi semuanya tadi kembali ya, Dik ya. Kalau niatnya memang berwudu bersuci, mandi wajib, niatnya karena mau membersihkan diri dari hadas besar dan hanya mengguyur seluruh tubuh ya kan, itu nggak apa-apa. Tapi kita melaksanakan diajarkan sama Rasulullah. Tadi adik tanya wudunya di awal gimana Kak gitu kan. Kalau kita wudu di awal nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga wudunya di awal. Gitu. Karena wudu itu kan sudah mencakup semuanya. Membersihkan kepala, seperti tadi yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, Bukhari Muslim. Bahkan step-stepnya itu step-step berwudu semua kan dari awal. Dari awal menuangkan air ke telapak tangan, membasuhnya sampai 3 kali, selanjutnya beliau menuangkan airnya membersihkan kemaluan. Nah, itu. Menggosok-gosokkannya ke kepala. Bahkan ada yang bilang itu, tapi wallahu a'lam bishawab ya, Dik. Kakak pernah juga ikut kajian yang dia membolehkan wudu untuk mandi wajib itu bukan juga untuk sholat, dengan syarat dia di tengah-tengah itu tidak buang air kecil lagi ya, tidak BAB dengan step-step pelaksanaannya gitu. Ada juga yang bilang gitu. Jadi kalau sekarang masih belum benar tata cara mandi wajibnya, tapi 3 rukun tadi dalam buku ini ya kan, hanya 3 deh. Yang penting 3 ini udah terlaksana tadi. Niat, membersihkan kemaluan, dan mengguyur seluruh badan dengan air. Begitu. Gimana Dek Yulia? Gimana Kak Yulia? Apakah sudah jelas? Iya, alhamdulillah sudah paham gitu kan Kak. Keren ya Kak, terima kasih Kak. Iya. Oke, apakah ada lagi dari teman-teman semua yang ingin bertanya? Kalau masih ada, masih dipersilakan. Ya, ini kakak tambahin ya sedikit ya. Jadi di dalam buku ini dikatakan adapun hal yang membedakan dengan mandi jinabahnya laki-laki. Nah ini gimana mandi jinabahnya laki-laki kan? Adalah bahwa dianjurkan untuk mengambil sejumput kapas untuk laki-laki yang diolesi minyak mistik atau wangian sejenis, lalu digunakan untuk membersihkan
keluarnya darah hingga aroma anyir darahnya menghilang. Itu ya. Jadi ternyata bukan perempuan aja ya kan, bisa jadi gini, sebenarnya laki-laki ini kadang kan gimana nih mandi ininya junub setelah berhubungan misalnya suami istri dengan ini. Itu bedanya. Ini sebagai tambahan dari buku yang kakak baca. Ya kakak, kembalikan ke Dek Nurul. Oke, Kak mungkin ini yang terakhir nih Kak. Kak sendiri ada nggak sih Kak rekomendasi buku bacaan fikih wanita untuk kita baca gitu? Ya boleh Dek, fikih wanita ya. Itu yang kakak baca tadi fikih wanita menurut 4 mazhab. Tuh. Di Bulughul Maram juga ada. Tapi yang biasa kita pakai itu yang buku fikih wanita karangan siapa namanya itu? Fikih wanita yang Yusuf Qaradawi. Nah, yang karangan Yusuf Qaradawi itu lengkap ya, Dek ya. Itu semua sudah dibahas tuh. Nah, tentang atau Dr. Ali bin Said Al-Ghamidi. Nah, itu juga bisa. Oke, baik Kak. Yang Yusuf Qaradawi kakak sarankan itu lengkap. Baik Kak, terima kasih. Gimana teman-teman? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup sesi tanya jawab kita hari ini. Oke, kayaknya ini udah nggak ada lagi nih Kak yang mau tanya. Jadi mungkin bisa kita akhiri aja ya Kak sesi tanya jawab kita hari ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa Kak diberikan closing statement-nya untuk teman-teman semua di sini Kak. Ya, boleh. Ya, alhamdulillah ya, sudah berakhir kajian fikih wanita, bahas haid, nifas, dan istihadah, dan tata cara mandi wajibnya. Mudah-mudahan Tifila merupakan orang yang ya kan, karena kebersihan itu bisa dikatakan, ya kan, kebersihan itu sebagian iman. Mudah-mudahan Ukti merupakan orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan, khususnya farjinya, ya kan, karena kita kalau misalnya mau ketemu Allah, mau beribadah kepada Allah, harus dalam keadaan bersih, harus dalam keadaan suci. Nah, berikanlah yang terbaik untuk Allah, maka sering-seringlah istinja, itu kan, melihat sudah bersih atau belumnya farji kita begitu. Nah, pesan kakak untuk adik-adik sekalian, tetap jaga kesehatan perempuan, karena biasanya rahim kita ini akan akan menjadi tempat kita menciptakan keturunan yang baik. Nah, itu kan. Jadi tetap semangat karena kakak yakin mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa Allah kasih kesehatan, orang yang perempuan yang tetap semangat untuk menjaga kebersihan itunya, ya kan? Karena semuanya berasal dari situ. Nah, gitu. Perempuan itu yang harus dijaga, marwah apanya itu semuanya di situ tempatnya. Gitu. Tempat keluarnya anak ketika kita melahirkan gitu kan, kalau dalam posisi normal gitu. Itu aja mungkin Dek yang dapat kakak sampaikan. Kakak kembalikan Dek Nurul Ramadan. Baik, syukran ya Kak untuk closing statement-nya dan juga untuk penyampaian materi yang sangat luar biasa tadi, dan juga sudah menanggapi berbagai pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Nah, mungkin Kak ini ada sedikit cenderamata berupa sertifikat online yang kami berikan kepada Kakak sebagai kenang-kenangan sudah pernah menjadi materi di kajian Skoci ini Kak. Ya, syukur Dek. Iya Kak Afwan, mungkin boleh kita dokumentasi dulu ya Kak? Boleh, iya.
Oke. 1, 2. Oke, syukran Kak. Mungkin boleh sekalian sesi dokumentasi bersama teman-teman yang lain. Boleh semuanya on cam. Oke. Oke, yang lain mana nih? Tunggu. Yuk, biar kita dokumentasi sekalian. Ayo, on cam. Nah, ini ada 2 slide ya teman-teman. Jadi, boleh disiapkan gaya terbaiknya. Pada operator, dipersilakan. Baik, slide pertama teman-teman 1, 2. Kemudian slide kedua. Oke, sudah Bu. Syukran ya, Di Putri. Oke, Kak, terima kasih banyak loh Kak sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan dan berbagi ilmunya kepada kami semuanya. Semoga kita nanti dapat berjumpa lagi ya Kak di next kegiatan Sekoci ya Kak. Syukran kasih Kak, dan kalau Kak masih ada kegiatan lain sudah bisa Kak dipersilahkan untuk keluar. Terima kasih banyak Kak. Ya, syukran Dek. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kak. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mengikuti kegiatan kajian kita hari ini dari mulai awal hingga pagi. Semoga ilmu ataupun materi-materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita terapkan dan membantu kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Boleh nih nanti di-share atau di-posting itu keseruan seperti hari ini di sosial media kita dan insya Allah akan di-repost. Dan jangan lupa juga untuk tag Keputrian Rukmi Ar-Rahman dan juga Keputrian Fakultas. Terima kasih, saya ucapkan. Saya Nurul Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sertifikat nanti akan segera dikirimkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.